لساني يفقه قولي بجاه النبي وصحبه والآل وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك والباطن نبع النور. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم غننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكرة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضات القرب وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. قال الإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد وغاث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحضرمي الشافعي رحمه الله رحمة الأبرار ورضي الله عنه وارضاه في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة لراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة. نفعنا به وبعلومه وبعلوم عباد الصالحين في الدارين آمين. Faslun ila anqal wa min thamaratil yaqin as-sukun ila wa'dillah wa thiqatu wa bidhamanillah wal iqbalu bi kulli himmati 'ala Allah wa tarku ma min sya'nihi an yushghila anillahi ta'ala warruju' fi kulli hal ila Allah wa istifragh at-taqah fi ibtigha'i mardatillah. Alhamdulillah, nasyukurullah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana di kesempatan kali ini kembali kita dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam majelis Salam Biker Community di kediaman daripada Fadilatul Ustadz Al-Hajj Abdus Salam hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan beliau mendapatkan keberkahan, dirinya, keluarganya dan semua isi rumah ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah. Masih melanjutkan tentang pembahasan daripada keyakinan. Kita sudah bahas bagaimana cara menguatkan keyakinan dan apa itu keyakinan itu sendiri, seperti apa keutamaannya, dan bagaimana sebab-sebab yang menambah seseorang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai di sini Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad mengatakan gal wa min thamratil yakin, dan hasil atau buah daripada yakin itu sendiri. Apa bagi orang yang sudah mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memiliki hasil. Apa yang hasilnya tersebut? Gal as-sukun ila wa'dillah. Dia akan tenang dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Tenang dengan janji Allah, enggak bakal meleset. Alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi kusimlan hasilun ladaik. Kata beliau, yang mana bukan buatmu enggak bakal nyampe kepada kamu, yang mana buat kamu pasti nyampe kepadamu. Sudah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menentukan rezeki seseorang, ajalnya seseorang, ya kapan. Maka enggak perlu lagi dia keraguan di dalam hal tersebut. Tinggal bagaimana kita disuruh berjuang, beramal, berikhtiar, seperti itu. Nah, baru itu dari segi capeknya kita, dari segi pengorbanannya kita, dari segi beramalnya kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasil itu tetap dia yakin sama Allah. Wagal wa thiqatu bi dhamanillah, dan dia percaya benar-benar dengan janji Allah Subhanahu wa taala, dengan tanggungan Allah. Apapun yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, dia yakin. Yakin kita kalau rezeki ditanggung Allah? Yakin. Benar yakin? Ya, ngomongnya yakin ya. Ngomongnya ya, yakin. Kalau tandanya yakin itu benar-benar dia ya pada Allah Subhanahu wa taala, iqbal, itu
Al-iqbal yaitu respon benar-benar menghadap kepada Allah SWT. Ini yakin tapi sholat ditinggalin, nyari rezeki ya. Nyari apa? Harta benda. Alasan buat sesuap nasi padahal sebongkah berlian. Gal wal iqbal bikunhil himmati Allah, dan dia bakal menghadap benar-benar kepada Allah SWT. Kalau orang itu yakin bahwasanya hal tersebut sudah ditentukan, dia pasti memilih apa? Hal akhirat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijelaskan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu 'abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Maksudnya apa? Apa bebas kah? Nah, bisa ente tunda-tunda kapan aja. Tar sok bisa. Ya, ntar besok. Untuk dunia. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kau apa? Mati esok. Ya fulan bin fulan datang. Ada malaikat maut datang. Ya. Datangin siapa? Misalkan Om Saiful, ya. Misalkan. Ya. Ya, ada orang malaikat mau datangin, malaikat Israel. Ya, fulan bin fulan. Ente besok jam 6 pagi bakal meninggal, cabut nyawa. Apa yang kita laksanakan? Apa kita menghitungin harta? Apa tidak? Kalau perlu semuanya dibagiin. Dia taubat, dia sholat, dia apa segala macam. Nah, seperti itu. Seakan-akan kita mati esok. Nabi kita Muhammad SAW pernah satu waktu beliau biasanya kalau habis sholat tuh zikir sholat biasa. Betul ya, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar, begitu juga terus seperti itu. Ya. Satu waktu belum sini selesai salat, beliau langsung jalan. Sahabat bingung, sahabat sampai menunggu. Sahabat bingung. Nabi masuk ke dalam rumahnya, habis itu mengeluarkan sebagian daripada harta benda, dibagi-bagian sama Nabi. Lalu bilang sama Nabi, aku baru teringat bahwasanya di rumahku ada apa spare. Waktu itu dikasih ada orang yang ngasih. Nah, jangan sampai dia di dalam satu kitab dijelaskan bahwasanya tidaklah aku melangkah satu langkah, ya, melainkan aku tidak yakin langkah berikutnya aku masih hidup. Sampai seperti itu. Dan tidaklah aku makan sampai aku bisa menelan, aku tidak yakin. Kecuali apa? Mungkin bisa jadi tersedak dan aku bisa mati. Oh, ini khusus. Ya, benar-benar ingat kepada Allah. Kapan kematian akan tiba. Seperti itu. Nah, akhirnya dibagi-bagiin. Kenapa? Karena kalau beliau takut, khawatir nanti meninggalkan harta. Gal wa tarku ma min sya'ni an yusghil anillahi ta'ala, dan meninggalkan sesuatu yang menyibukkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Warruju' fi kulli hal ila Allah, dan kembali dalam segala keadaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastimrar taqah fi ibtigha'i mardatillah, dan benar-benar dia bersemangat dan berusaha untuk mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ridwan nas ghayatun la tudrak, wa ridallah ghayatun la tutrak. Fadrik ma la yutrak wa truk ma la yutrak. Dikebolak-balik. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya manusia, Bang. Ridhonya manusia maksudnya manusia senang sama kita semua, itu sesuatu yang enggak bisa kita capai. Enggak bisa kita capai. Orang mau baik sama kita semua enggak bisa. Orang mau senang sama kita semua enggak bisa. Iya. Yang paling baik makhluk di dunia ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Paling baik, paling bertakwa, paling bersih, paling suci. Al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Adanya semuanya nih karena sebab apa? Habibina Muhammad SAW. Ya. Tapi tetap aja dikatain orang, ini ada yang mengatakan orang gila, ada yang mengatakan tukang sihir, ada yang mengatakan Masya Allah, sampai detik saat ini. Apalagi kita, Nah ini jadi pujian orang, senangnya orang kepada kita semua nggak ada bisa kita capai.
Jadi jangan sibuk ente dengan orang kenapa ya nggak senang sama saya. Udah biarin lunas. Nggak usah terlalu ini. Ente baik dikatain, ente nggak baik juga dikatain. Kan begitu. Selama jalannya ente baik, bismillah. Kecuali kalau memang ente yang nggak baik. Dia ngatain orang segala macam, wajar kalau dikatain. Gitu. Waridullah ghayatun la tutrak. Ya. Dan ridhonya Allah SWT sesuatu yang puncak yang tidak yang harus kita gapai, yang nggak bisa kita tinggalkan. Itu ridhonya Allah SWT. Jadi kejarlah ridho yang harus kita capai, tinggalkan ridho yang tidak bisa kita gapai. Kalau bahasa Habib Hasan Barun, imshi fi tariqillahi wa la tubali ahadan fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghadan. Jalan engkau di jalan Allah SWT, jangan pedulikan daripada omongan orang, karena segala sesuatu ada pro ada kontra. Yang penting sesuai, jangan basing-basing. Ada gurunya, nanya sama gurunya dulu. Ya, agak. Ya, ada gurunya, nggak nanya-nanya lagi sama gurunya. Main jalan aja. Nggak ada. Ikhwan rahimakumullah. Tanya gurunya, ya, tanya orang-orang yang soleh. Itu mujalah satu soleh termasuk daripada obat hati, obat daripada penyakit hati. Duduk sama orang-orang soleh, duduk sama orang-orang soleh. Jadi kita tahu, karena kalau seorang yang mengerti, seorang yang mukmin benar-benar, dia akan tahu. Seorang yang alim, dia akan tahu mana yang lebih penting dari yang penting, mana yang lebih baik dari yang baik. Bukan hanya sekedar membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Bukan, itu masih orang biasa, mana baik tidak baik. Tapi mana yang lebih baik dari yang baik, mana yang lebih penting dari yang penting. Ada. Maka dijelaskan al-mu'min yataqallab fi yawmin wahid 70 marrah wal munafiq yathbut fi halah wahidah 70 sanah. Orang mukmin itu berbolak-balik kadang dalam perihalnya itu sampai 70 kali. Dia memandang mana yang lebih utama, mana yang lebih utama, mana yang lebih utama, seperti itu. Ini sama-sama baik, mana yang lebih baik dari itu. Nah, itu orang mukmin. Beda sama orang munafik. Dia kekeh di dalam pendiriannya kadang sampai 70 tahun. Wah, nggak mau berubah. Wah, bagus saya yang paling bagus aja. Nggak bisa. Ikhwan rahimakumullah. Jadi tatkala seseorang sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tenang dengan janji Allah. Dia juga percaya dengan tanggungan Allah. Dan dia makin semangat beribadah kepada Allah. Semangat benar-benar. Dia akan singkirkan sesuatu yang menyibukkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau yakin. Tinggal kita tanya masing-masing dirinya, yakinnya segimana? Yakin benar apa yakin ajinan? Apa ngomongnya doang yakin, tapi dalam hati gelisah juga ya. Apalagi kalau malam ini misalkan ada loka gitu, pas lagi buntu lagi, majelis, oh izin baik sama Haji Abdul dah, telepon aja iya lawan aja nggak bisa datang, ya, Masya Allah. Ngomongnya yakin, yakin. Gal, wa alal jumlati, dan kesimpulannya intinya. Fal yaqin aslul iman wa sairul maqamat asy-syarifah. Yakin itu adalah pusat atau pangkal daripada keimanan seseorang. Jadi di kategori orang itu yakin adalah iman. Orang itu iman berarti pusatnya. Dan macam-macam kedudukan yang mulia, magam, kedudukan yang mulia, itu asal mulanya yakin. Wal akhlaq al mahmudah, dan akhlak yang terpuji, itu asal mulanya yakin. Wal a'mal as-salihah, dan amal-amal yang saleh, itu juga asal mulanya yakin. Min furu'ihi wa thamratihi, dari cabang-cabang yakin dan dari hasil daripada yakin. Wal akhlaq wal a'mal tabi'atun lil yakin quwwatan wa dha'fan wa sihhatan wa sukman. Dan akhlak seseorang dan amal seseorang itu mengikuti keyakinannya, kuat atau lemahnya, benar apa tidak benarnya, sehat atau sakitnya, kan seperti itu. Maksudnya apa? Keyakinannya, kuat apa tidak? Itu nanti kelihatan juga daripada amal-amal seseorang. Ini amalnya ada yang istiqomah, ini yakinnya insya Allah mantap. Ada yang kadang hilang-hilangan, ya, Masya Allah, datang cuma membawa masalah, ya. Oh iya, ada yang datang cuma curhat aja, nggak ada yang benar ya, nggak ada yang bagusnya, ya. Giliran ada loka segala macam, ya ditinggalin orang guru, Masya Allah. Ya giliran lagi puyeng baru dia datang.
Orang di gurunya udah pada goyang, udah pada sakit, udah pada apa, masih dibebanin juga. Iya. Sama seperti itu, ikhwan. Ya. Wah, Beb, dari besok-besok enggak usah curhat ah. Jangan juga, bukan seperti itu. Jadi maksudnya ikhwan rahimakumullah, kalau seorang tuh akhlaknya orang itu atau amalnya orang tersebut itu mengikuti keyakinannya, kuat atau lemahnya. Ente kalau lagi yakin benar-benar sama Allah SWT, wah kepengen majelis, pengen sholat, sudah ada gitu. Tapi kalau sudah goyang keyakinan, lalu mulai kuat tuh. Ya, mulai kuat. Qala Luqman alaihissalam, berkata Sayyidina Luqman alaihissalam, ya Luqman al-Hakim. Ada yang mengatakan dia seorang nabi, tapi pendapat terkuat adalah seorang hamba Allah yang soleh. La yustata'ul amal illa bil yakin. Tidak bisa amal itu terlaksana kecuali dengan yakin. Kalau ente enggak yakin, enggak bakal ente ngamalin. Ente baca ratib, Habib Hadi mimpin ratib haddad. Ente enggak yakin, enggak bakal ente ngamalin. Berhubung ente yakin, ente amalin. Nah, tahu yakinnya dari sebab apa? Apa yakinnya karena ini benar di ratib apa segala macam bacaan ini dari Allah SWT apa segala, atau baca yakinnya cuma karena Habib Hadi, pokoknya Habib Hadi nyuruh udah pokoknya yakin aja kita. Nah, harus seperti itu. Masing-masing tergantung, beda-beda. Tanggapannya beda-beda. Yang hadir majlisnya lain-lain. Keyakinan berbeda-beda. Itu tafawut. Tafawut. Makanya ada surga itu juga benar-benar aja. Ada tingkatan-tingkatannya surga. Wala ya'malul abdu illa biqadri yaqini. Dan tidaklah beramal seseorang hamba melainkan dengan kadar yakinnya. Sampai mana kekuatan yakinnya. Itu juga dengan amalnya seorang hamba. Kalau malas-malasan ibadah, ngomongnya yakin, berarti kurang yakin ya. Kurang ya. Kalau dia yakin Allah melihat dia nggak bakal malas. Dia nggak bakal maksiat. Kalau masih ya maklum lah, kita masih belajar, kami kadang masih ini, kadang maksiat. Nah, berarti belum yakin benar-benar. Kalau sudah yakin bahwasanya Allah selalu menatap dia, Allah selalu memandang dia 24 jam, kalau ada 24 jam lebih loh kali. Ya 24 jam sehari semalam, dari kita dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tidur, kita dalam keadaan beramai-ramai atau dalam keadaan sendirian, selalu dipandang sama Allah SWT. Dia nggak bakal malas untuk ibadah, dia nggak bakal malas untuk ta'lim, dia nggak bakal malas untuk sholat, dia nggak bakal malas untuk hal kegiatan-kegiatan yang baik. Dia akan meninggalkan hal-hal yang maksiat. Tapi berhubung keyakinan orang berbeda-beda, keyakinan kita di antara kita mungkin ada yang yakin benar-benar, ada yang kurang. Nah, maka di situ nanti akan kelihatan akhlaknya seseorang atau amalnya seseorang. Wala yuqassir amil hatta yang kus yaqinuh. Tidaklah seorang yang beramal itu kurang amalnya, melainkan karena kurang yakinnya. Walihada, oleh sebab itu qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, al yaqinu al imanu kulluh. Keyakinan itu adalah iman keseluruhan. Apa itu iman? Itu keyakinan keseluruhan. Ya. Dinamakan iman adalah keyakinan. Dinamakan keyakinan makanya jadi iman. Lu yakin benar-benar. Namanya orang beriman kepada Allah berarti ya yakin. Mukmin. Ya. Maka dulu dikatakan amanah. Kami beriman. Ya, maka dijawab dengan aslam. Kami beragama Islam. Berserah diri. Karena seseorang dikategorikan mukmin itu wah hebat banget. Dia seorang mukmin. Ada seorang muslim masih muslim menjalankan hal-hal ibadah, meninggalkan maksiat, muslim. Kalau seorang mukmin lebih lagi, naik lagi tingkatannya, naik lagi. Tergantung kadar keimanan. Wa ahlul iman, dan orang-orang yang mempunyai keimanan fil yakin, dia ke dalam keyakinannya ala salasi darajat, ada 3 tingkatan. Nah, ini orang beriman di dalam keyakinannya ada 3 tingkatan. Kita masuknya mana nih? Kita lihat. Mudah-mudahan kita ada masuk di dalamnya. Ya. Al-ula, yang pertama, tingkatan yang pertama, wa ya darajatu ashabil yamin. Derajat ashabil yamin. Ya. Derajatnya ashabul yamin. Orang ashabul yamin.
Hebat ya. Ya, orang-orang yang dekat kepada Allah. Ya, sabul yamin. Gimana derajatnya? At-tasdiq al-jazim. Membenarkan benar-benar ma'imkan tasyakkuk, tapi mungkin juga kadang ragu. Wa zalzal law ja'a ma yaqtadihi, apa yang ditentukan. Kadang ini ragu, tapi dia benar-benar imannya. Wa ya'bar anah bil iman. Nah, tetap di dalam keimanan. Nah, ini ashabul yamin. Terkadang masih ya seperti itu. Ashabul yamin. Ada derajat itu yang pertama. Yang kedua gal ad-darajat tsaniyah, derajat yang kedua. Wa ya darajatul muqarrabin, yaitu derajatnya al-muqarrabin, orang-orang yang dekat. Ya, kalau muqarrabin. Ada judul kitab Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr Al-Jufri, judul kitabnya namanya Shalatul Muqarrabin. Salat al-muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, ini darajat al-muqarrabin kayak gimana sih keimanannya? Istilahul iman ala qalb, yang mana menyeluruhkan iman itu di dalam hati. Wa thabatuhu fihi, dan tetapnya iman di dalam hati hatta la yujawizun naqid, sampai tidak bisa digoyangkan lagi. Bala yatausar wujudu fadlan an imkanihi, bahkan tidak bisa terbayangkan sedikit pun ya adanya daripada keraguan. Tidak. Wa fi hadhihi darajah, dan di derajat ini, tingkatan ini, yasirul ghaib ka'annahu syahadah wa yabrahna bil hakim. Ya, yasirul ghaib ka'annahu syahadah. Seakan-akan yang gaib menjadi apa nyata. Ini kalau orang derajat muqarrabin, yang gaib kelihatan nyata. Masya Allah, ya. Seakan-akan nyata, padahal gaib. Yang muqarrabin. Yang ketiga sekarang. Jadi kita bisa lihat apa yang pertama, banyakan ragunya apa banyakan yakinnya. Yang pertama nih sebetulnya yakin, kadang dikit-dikit ragu. Tapi kalau kita dikit-dikit ragu apa banyak apa seringan ragu? Sedikit-sedikit ragu kan? Bukan sedikit ragu, tapi sedikit-sedikit ragu. Ragu sejam dia yakin, terus sejam lagi ragu gitu. Balik majlis dia yakin, lagi majlis, oh iya masya Allah ini ya. Balik majlis udah lain lagi nih. Masuk rumah udah beda lagi. Gal, ada derajat tsalitsah, derajat atau tingkatan yang ketiga. Wa hiya darajatun nabiyyin, itu derajatnya para nabi. Wa kummal uratsatihim, dan orang-orang yang menjadi pewarisnya para nabi, minas siddiqin, dari kalangan as-siddiqin. Ya. Apa? An yasirul ghaib syahadah wa yu'abbar anha bil kasyaf wal ayyan. Ya. Jadi yang gaib itu kelihatan nyata, mandang nyata. Ya, pernah satu waktu Nabi sedang sholat. Ya, Nabi sedang sholat, ya. Tiba-tiba Nabi maju ke depan. Entar Nabi mundur ke belakang. Lagi sholat, maju dikit dan mundur. Ditanya sama sahabat, sholat, kenapa? Ya, Nabi menjelaskan, tatkala maju lihat daripada apa-apa yang ada di dalam surga, buah-buahan surga, jangan kepengen maju Nabi. Tapi tatkala timbulnya adalah neraka, ya api neraka, maka mundur Nabi. Jadi kelihatan nyata langsung. Kelihatannya nyata. Ada namanya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf radhiyallahu anhu. Beliau kurang lebih 20 tahun nggak bisa tidur. Ya, bukan hanya nggak tidur malam, nggak bisa tidur. Mau siang mau malam. Gimana aku bisa tidur? Kalau aku miring ke kanan aku lihat surga, miring ke kiri aku lihat neraka. Masya Allah. Orang-orang yang keyakinannya full, penuh, mentok deh. Makanya kata Sayyidina Ali apa? Lau kushifal ghita masdadtu yakina. Seandainya tabir gaib ini dibuka sama Allah SWT semua, aku nggak bertambah keyakinan. Kenapa? Sudah full, sudah mentok, nggak perlu niat itu semua. Kalau kita kan kagak lihat-lihatin yang ajaib-ajaib baru mulai yakin dikit. Orang bisa terbang dikit yakin dia. Ya. Orang bisa badannya anti segala macam yakin. Dia bisa ini. Kalau nggak ditunjuk-tunjuk begini nggak yakin ya. Tes dulu baru yakin kan baru kelihatan. Ya. Tapi mereka tidak perlu seperti itu. Langsung yakin. Makanya sahabat diabadikan berkata mereka di dalam Al-Quran, sami'ana wa ata'ana. Nggak pakai nanya lagi hikmahnya apa Nabi, kenapa kok kita harus begini nih, ya apa hikmahnya, apa artinya, oh kenapa ya begitu, enggak, pokoknya kalau Allah dan Rasulullah bilang udah sami'na wa ta'ana,
Sami'na wa ata'na. Banyak di antara kita yang sami'na wa asaina. Ini perkataan Bani Israel. Sami'na wa asaina. Ya. Ya, sami'na wa asaina artinya apa? Kami dengar tapi kami langgar. Kami langgar. Bukan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Kadang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Udah dia nasihatin ya sama ulamanya, sama gurunya, Masya Allah. Oh iya Ustaz, ya Insya Allah saya janji Insya Allah sekarang. Habis itu gitu lagi. Memang model orang. Ada. Nah ini sami'na wa asaina orang seperti itu. Gal wa baina ahli. Jadi mereka kasyaf, lihat benar-benar tampilan. Ada seorang ulama besar, seorang kutub zamannya namanya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas radhiyallahu anhu. Gurunya daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Hashimi, pengarang Maulid Simtudora. Habib Ali ini punya guru, beliau kutub zamannya Habib Ali, punya guru kutub juga Habib Bakar bin Abdul Attas. Habib Bakar itu pernah satu waktu lagi halnya beliau, lagi datang waridat dari Allah SWT, sampai beliau ngomong di majelisnya, tidak ada tempat di dunia ini melainkan aku sudah sampai di situ. Tidak ada sejengkal tempat itu melainkan aku sudah sampai di situ. Wah, ini kalau kalau Habib Hadi ngomong begitu, kira-kira gimana itu? Percaya? Ada yang percaya? Ada enggak? Yang benar tempat anak jauh belum nyampe ya. Anak aja baru sekarang masuk rumah jam tuh. Ya, Masya Allah. Masuk anda juga? Masya Allah. Iya, baru alhamdulillah. Masuk, Masya Allah. Akhirnya ada orang ingkar. Tatkala ingkar, ngomong apa? Habib, tempat saya jauh, negeri saya jauh, bukan di Hadramaut. Lewat itu ngomong di Hadramaut, kan di Hadramaut, negeri saya jauh. Apa kata beliau? Saya tahu, karena beliau tahu kasyaf, seorang yang dekat kepada Allah SWT, dibuka tabir gaib itu semua sama Allah SWT. Ya, bukan tabir, bukan dibukanya kayak ini ya, kayak yang paranormal. Oh nanti saya lihat dulu, saya terawang dulu. Enggak, bukan yang seperti itu. Main terawang-terawangnya. Oh ada nih penunggunya ada nih. Bukan itu. Ya lain. Ya. Masya Allah. Oh ini orang dekat kepada Allah. Akhirnya beliau ngomong apa? Saya tahu tempat kamu. Ya, nama tempat ente namanya ini, daerahnya ente nama ini, tetangganya ente namanya disebutkan. Bahkan ente punya qadha salat 3 hari, tanggungan qadha salat 3 hari. Kenapa? Karena saat waktu ente mandi hadas besar, ada bagian anggota tubuh ente yang nggak kena daripada air tersebut. Masya Allah. Sampai begitu ya nama Abu Bakar. Kaget. Sampai seperti apa ya? Buat orang-orang yang dekat kita. Masya Allah. Itu kalau orang sudah full keyakinan. Full keyakinan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang yakin kepada Allah SWT. Amin. Yakinnya full insyaallah. Ya. Wa baina ahli kulli darajah fi darajatin tafawut ba'id. Di setiap derajat tadi, tingkatan tadi, ya di dalam derajat tafawut ba'id yaitu ada jarak yang sangat jauh, perbedaan yang sangat jauh. Beda-beda nih. Tingkat pertama, kedua, ketiga, ya. Wa kullun fadilun wal ba'd afdal. Dan semua ini fadilun, utama. Tapi yang sebagian lagi lebih utama. Namanya orang udah namanya masuk derajat keyakinan udah utama namanya. Tapi ada lagi yang lebih utama. Lalu makanya ada 3 tingkatan. Wa dzalika fadlullah, dan itu adalah keutamaan Allah, yu'tihi may yasha. Ya, yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala yang punya keutamaan yang sangat besar. Jadi tinggal kita minta kepada Allah. Bukan hanya sekadar kita berusaha segala macam, tapi benar-benar minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membuat kita yakin, tidak yakin, yang membuat kita hal apapun ini bisa beribadah, bisa beramal saleh, bisa meninggalkan maksiat semata-mata nikmat dari Allah. Oleh sebab itu minta keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba yang bertakwa kepada Allah, hamba yang selalu taat kepada Allah, hamba yang selalu membantu daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak dinamakan orang yang soleh kadar orang soleh, belum jadi orang wali ya. Nah, kadar orang soleh pasti paling kecilnya yang sudah bisa melaksanakan haknya Allah dan hakul ibad, yaitu haknya manusia, haknya hambanya Allah. Itu kalau sudah penggabungan itu baru dikategorikan orang soleh.
Jadi bukan sekedar dia jalan sedikit, dia ke masjid, kemana dia bilang, wah orang soleh. Belum. Sampai benar-benar dia teruji, benar-benar dia orang soleh. Ya, kalau itu semoga nggak apa-apa, orang soleh, masya Allah, itu bagus. Tapi kategori orang soleh benar-benar, itu seperti itu. Itu kesolehan. Ya, di atasnya soleh, wali. Lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Nah, ini kadar orang yang soleh dan orang yang wali. Kadar orang yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal makanya dibilang sama Ibu Lada tadi, setiap tingkatan ada perbedaan-perbedaannya. Ya, dan jaraknya jauh perbedaannya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang yakin. Masuk daripada derajatnya yakin, orang-orang yang dekat kepada Allah, dekat kepada Nabi Muhammad SAW, ya, dekat kepada para salafun saleh, dekat kepada aulia-aulia Allah, dekat kepada para syuhada, salihin dan para orang saleh, dan kita dibangkitkan bersama mereka masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma aqul lakum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.